pada aplikasi Phoenix, kalian lihat di sini merupakan sebuah router dan router ini memanggil sebuah controller dengan cara seperti ini, mendefinisikan controllernya, kemudian mendefinisikan metode atau action yang akan digunakan pada controller get ini. Kita akan mencoba mendalami bagaimana cara sebuah controller memanggil tampilannya. Oke, jadi kalian lihat di sini bahwa pada dev index ini dia akan merender count pada sebuah variabel count ini ya, kemudian dia akan memanggil sebuah tampilan index. Tapi di sini indeksnya didefinisikan dengan sebuah atom. Yang perlu kalian ketahui bahwa setiap penggunaan fungsi render ini, maka si controller ini akan memanggil sebuah file hello HTML. Jadi sebuah file dengan nama yang sama dengan nama controllernya, tapi diakhiri dengan HTML ujungnya. Kalau di sini hello controller, berarti nanti file yang dipanggil adalah hello HTML. Kalau nama controllernya adalah saya controller, berarti nanti HTML-nya adalah saya HTML. Oke ya, jadi di sini kita bisa lihat ada hello HTML seperti ini. Nah, sebenarnya hello HTML ini kita gunakan sebagai sebuah file yang akan menjadi default tujuan dari si render itu sendiri. Namun pada prakteknya kita bisa mengembed template pada hello HTML ini, mengembed template pada suatu folder yang sudah kita tentukan. Sebagai contoh di sini dia akan mengembed template dari folder hello HTML dan semuanya akan ditarik ya. Jadi ini otomatis akan masuk ke sini, ke folder hello HTML yang ini, dan nama filenya akan sesuai dengan nama atom yang ada pada controller tadi. Jadi kalau nama atomnya meminta file index, atom index, maka di sini dia akan mencari sebuah file dengan nama index.html.hex, gitu ya. Nah, selain dengan cara ini, sebenarnya dalam sebuah atom juga kita bisa, dalam sebuah hello HTML ini juga kita bisa mendefinisikan secara langsung. Jadi misalnya kita nggak mau menggunakan embed template ini, jadi kita bisa mendefinisikan langsung di sini nih fungsi indeks yang tadi kita taruh di atom. Jadi misalnya seperti ini. Oke, jadi kita mendefinisikan sebuah fungsi indeks dengan ini ya, dengan parameter assign ini, dan di sini kita bisa memberikan sebuah tampilan dengan cara seperti ini ya. Ini namanya oke, kemudian kita kasih 3 kali titiknya, ditutup dengan 3 kutip 3 juga seperti ini. Oke, di sini misalnya kita akan masukkan hello seperti ini. Oke ya, jadi seperti ini, dan dia akan otomatis mengarah ke hello. Jadi sebenarnya penggunaan file index.html ini tugasnya sih sebenarnya untuk memudahkan kita kalau memang nantinya kan kalau bikin sebuah tampilan ini akan banyak isi HTML-nya, makanya kita nggak mungkin langsung masukkan semuanya di file hello HTML ini, akan terlalu banyak dan bikin ruwet. Jadi makanya kita biasanya menggunakan format embed template. Tapi dalam suatu case misalnya kalian cuma menampilkan hello seperti ini yang singkat dan kalian rasa bisa dimasukin dalam sebuah fungsi saja, ya ini nggak apa-apa, nggak kalian gunakan gitu. Jadi kita akan kasih komentar seperti ini, maka dia akan mengarah lagi ke hello programmer. Itu terkait dengan yang ada pada suatu tampilan, sebuah jalur dari si controller memanggil si tampilan. Oke ya, dan kalian bisa lihat di sini secara parameter dia akan langsung menuju ke hello sesuai dengan yang ada pada root sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya pada suatu root kita ingin menambahkan sebuah parameter gitu, parameter yang bisa dimasukkan atau berganti-ganti pada suatu URL ini. Sebagai contoh saya ingin menambahkan sebuah variabel roots hello tapi dengan parameter terserah di sini, misalnya kan parameternya hi seperti ini. Nanti saya pengennya ketika saya mengaksesnya pakai garis miring hi, maka hi ini akan menjadi sebuah parameter. Jadi si Phoenix bisa mengkonsumsi parameter tersebut. Oke, jadi yang pertama untuk mendefinisikan sebuah parameter pada root seperti ini, kita bisa menggunakan penggunaan seperti ini, titik 2. Garis miring ya seperti ini, titik 2 misalnya message seperti ini saya masukkan, dan di sini kita akan pisahkan bahwa fungsi hello dengan parameter message ini akan saya masukkan ke dalam method show atau action show pada hello controller juga. Oke, nah sekarang kita perlu bikin di sini sebuah method baru, yaitu method show yang akan kita gunakan tadi seperti ini. Oke, dan method show ini akan di sini kan kalau ini ada penggunaan params yang tidak digunakan,
karena tadi method show itu ada parameter MSG tadi ya, jadi kita akan masukkan di sini seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan message dan message akan masuk seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita akan melemparkan. Jadi di sini pertama kita akan mengganti bahwa yang dipanggil di sini adalah tampilan show, dan kita melempar parameter lainnya yaitu parameter message seperti ini dengan nilai message seperti ini. Oke, cuman di sini masih akan error karena errornya adalah nih show HTML belum ada. Jadi kita bikin dulu tampilan baru yaitu show HTML seperti ini. Saya rename. Nih ya, jadi kita akan menggunakan sebuah file namanya show HTML. Nah, file ini akan lebih baik. Kita akan coba menampilkan dari pesan apa sih yang dikirimkan. Jadi ini saya hapus saja. Jadi untuk menampilkan pesan itu kita akan masuk ini your message is, misalnya isnya apa? Isnya kita bisa gunakan penggunaan hex file ya. Jadi nanti kita akan pahami lagi terkait dengan hex file. Ini seperti ini. Nih ya, cuman ini ada error sepertinya. Oh, ini ada error di show HTML, dia masih dianggap missing token. Sorry, ini saya ada yang salah. Ini seharusnya persen ya, seperti ini ya. Jadi ini persen, bukan sama dengan. Nah ini, hello programmer, your message is high. Jadi kalau ini kita ganti misalnya Messi, berarti message is Messi gitu. Oke ya, itu penggunaan parameter pada sebuah router. Nah, router itu sendiri adalah bagian utama untuk melakukan pencocokan HTTP request dengan controller action. Jadi nantinya si router ini tugasnya adalah menyambungkan real time channel dan mendefinisikan sekumpulan pipeline dari transformation scope-nya. Gitu ya. Jadi itu tugas router sangat vital, kalian bisa mendefinisikan aturan apa sih yang mau kalian tentukan pada sebuah request yang diterima oleh aplikasi ini. Oke, nah itu terkait dengan router. Nah, sementara itu kita akan bahas lagi tentang controller, kita akan balik ke sini. Jadi seperti yang udah kita bahas, kalian mungkin bisa cari kalau kalian belum terlalu tahu apa sih itu konsep MVC. Jadi dalam konsep MVC, controller ini biasanya bertindak sebagai perantara antar modules. Dalam hal ini biasanya dia menjadi perantara antara model dan juga views. Dia yang ngatur gitu kan. Dan biasanya di dalam sebuah controller, ini misalnya controller Hello ya. Di dalam sebuah controller ini akan terdiri dari satu atau lebih action atau method. Jadi ini method index, method show ini biasanya kita sebut sebagai action. Gitu ya. Dan setiap method ini bisa didefinisikan ke dalam sebuah root yang didefinisikan pada file routes. Gitu ya. Dan action ini nanti bisa menerima request. Jadi setiap action ini bisa menerima apa sih yang dikirim oleh suatu request. Misalnya dia mengirimkan sebuah variabel tertentu. Jadi si action ini bisa menerima request tersebut. Dan nanti si action bisa mengirimkan data yang diperlukan untuk dikirim ke view layer. Tadi kita sudah lihat contohnya sedikit. Kita mengirimkan variabel message ke dalam si tampilan show tadi. Oke. Nah, secara default aplikasi Phoenix tadi udah punya ini ya, udah punya sebuah controller. Tadi kalian udah lihat sendiri bahwa si Phoenix-nya sudah punya page controller. Jadi itu akan selalu ada menjadi sebuah default sekaligus menjadi contoh sih pada suatu controller pada aplikasi Phoenix kalian. Nah, kemudian actions. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa action ini pasti ada dalam sebuah controller. Kalau controllernya nggak ada actions, jadi bingung untuk apa controller itu ya, kecuali ada fungsi lain. Tapi saya rasa harusnya ada deh, seluruh controller ada actions minimal 1. Nanti action ini kalau kalian lihat akan diarahkan ke routes. Jadi tadi contohnya udah ada. Jadi hello control contohnya untuk root ini diarahkan kepada hello controller kepada actionnya show. Tapi di sini show-nya menggunakan atom gitu kan. Jadi tinggal diarahkan saja pada roots-nya. Nah, setiap action ini dari tadi kalian lihat ya, baik di sini nih ya, di action sini maupun di action bagian sini, kalian bisa lihat bahwa setiap action itu punya 2 parameter di setiap actionnya. Parameter pertama itu pasti con awalannya. Jadi ini merupakan sebuah struct yang menyimpan informasi data request. Misalnya hostnya apa, path-nya apa, query string dan lain-lain. Kemudian untuk parameter kedua
Ini adalah params. Params ini yang merupakan isinya, ini bentuknya map ya, tipenya map, dan ini berisi parameter yang dikirim pada HTTP request. Tadi kita udah lihat contoh dari penggunaan variabel kedua ini, gitu. Nah, sebuah action ini nantinya bisa banyak. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, actionnya render ya, returnnya render. Jadi sebenarnya si action ini akan selalu melakukan sebuah kembalian data. Tapi kembalian datanya memang nggak selalu menampilkan HTML. Jadi ada banyak jenis. Sebagai contoh. Saya akan contohkan di ini ya, di variabel hello saja, di roots hello. Kita akan coba beberapa jenis tampilan yang bisa dikembalikan oleh si actions. Jadi yang pertama ini udah ada render. Render kalian udah ngerti lah ya. Yang pertama sebenarnya ada yang namanya text seperti ini. Jadi text ini bertugas, kita akan lihat contoh langsung aja. This is text example seperti ini. Jadi saya akan contohin seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika ini terjadi? Nah, ketika kita menggunakan fungsi text maka dia akan mengembalikan kayak plain text saja. Jadi ini bukan konten HTML, ini merupakan plain text. Itu yang pertama, ada text. Nah, kemudian yang kedua kita juga ada yang namanya JSON. JSON ini pasti akan sering kita pakai nih. JSON, di mana JSON ini agak berbeda parameternya. Kalau di teks dia parameternya langsung teks aja. Kalau pada JSON dia menggunakan map. Jadi misalnya message seperti ini. Seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya, error. Ada message, bentar. Kita akan rubah. Misalnya, ini kan memang nggak ada message ya. Saya rubah apa ya? Saya kasih teks biasa aja di sini ya. My ID seperti ini. Nah ini bentuknya JSON. Jadi tadi saya definisikan sebuah ID, sebuah variabel JSON ID dengan value string my ID seperti ini. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Ini untuk si JSON. JSON ini mungkin akan sering juga kita gunakan ketika kita mengembalikan dalam bentuk RESTful gitu ya. Kemudian tadi sudah ada render. Render ini menampilkan HTML ya. Kemudian ada juga yang namanya redirect. Redirect ini seperti namanya, jadi kayak mengalihkan ke halaman yang lain. Jadi contohnya redirect count to-nya misalnya seperti ini. To-nya akan kita arahkan ke P. Kita akan arahkan, ini ya, kita arahkan misalnya ke hello misalnya ini hi, seperti ini. Ini ya, ini contoh redirect. Kita akan coba akses di sini. Nah, dia jadi direct ke hi, seperti yang kedua kita buat tadi. Oke, kemudian ada juga yang lainnya. Kalau ini direct untuk ke dalam ke eksternal ya. Kita juga bisa melakukan direct untuk mengarah ke eksternal. Jadi kalau eksternal tinggal ketik eksternal di sini. Kemudian di sini ya tinggal masukin misalnya HTTPS. Kita buka langsung web Phoenix saja ya. Nah, ini. Jadi saya akan copy paste aja seperti ini. Nah, ini kita buka website Phoenix. Jadi ketika saya akses yang hello seperti ini, nah maka dia akan direct ke website Phoenix Framework. Oke, saya akan rubah lagi. Itu untuk redirect lah. Dan yang terakhir, mungkin ada lagi yang lain, tapi setahu saya ini yang terakhir ya. Kita bisa juga mengirimkan dalam bentuk respon. Jadi kita seperti ini, send respon misalnya, ini con, kemudian kita kasih kodenya, kode returnnya berapa, misalnya di sini, this is success, seperti ini ya. Jadi ini akan berakhir dengan cara seperti ini. Dia sebenarnya kayak plain text aja, tapi sebenarnya mengirimkan send respon di sini. Oke ya, jadi itu beberapa contoh action ya, return pada suatu action yang bisa kita gunakan pada aplikasi kalian gitu. Nah, kemudian pada suatu tampilan, jadi kalian lihat di sini tadi ya, nah ini ada flash. Jadi sebenarnya pada suatu aplikasi Phoenix itu sudah ada kayak include
untuk penggunaan flash message. Jadi sudah di-include pada core komponennya yang nanti akan kita bahas. Tapi intinya apa? Intinya kita sebenarnya bisa mengirimkan variabel tambahan. Sebagai contoh di sini kan index.html ya. Index.html akan saya buat seperti ini lagi rendernya. Kita bisa menggunakan metode lain pada render, di mana guna penggunaan metode lain ini adalah agar kita bisa menambahkan beberapa fungsi di dalam sana. Jadi kita akan gunakan const seperti ini. Kemudian kita akan assign, yang kita assign misalnya put flash ya di sini. Kita akan mencoba put flash di sini. Put flash seperti ini ya. Jadi yang kita put flash adalah misalnya infonya adalah welcome to Phoenix seperti ini. Phoenix seperti ini ya. Oke, kemudian baru kita render di sini. Baru di sini kita render, yang kita render tadi adalah si index. Oke, ini saya komen lagi. Oke, jadi ini kalau saya refresh, nah ini kalian lihat di sini ada sukses welcome to Phoenix seperti itu. Jadi ini udah include sebuah komponen yang udah di-include oleh si Phoenix. Jadi kalian nanti bisa menambahkan flash message untuk aplikasi kalian. Biasanya sih ini kita gunakan ketika ini nih. Ketika misalnya pada operasi CRUD ya, kita berhasil menyimpan sebuah data. Nah, kalian bisa menampilkan nih kalau datanya berhasil disimpan, sukses berhasil menyimpan data. Atau kalau error ya udah tampilin aja pesan errornya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu penggunaan suatu flash message. Oke. Nah, saya akan kembali ke show ini ya, action show. Jadi pada action show ini kalian bisa lihat di sini kita menggunakan fungsi render yang memiliki parameter count. Kemudian yang kedua ini parameter HTML apa sih yang dia panggil. Yang ketiga ini parameter variabel yang kita kirimkan kepada si view. Oke. Nah, ada cara lain sebenarnya selain menggunakan cara ini. Kita juga bisa menggunakan cara lain untuk memanggil fungsi render, yaitu dengan fungsi count sebagai induknya. Jadi kita akan menggunakan fungsi assign. Jadi assign ini seperti namanya, kita akan mengassign sebuah nilai ke dalam si render view-nya. Misalnya di sini message dengan nilai misalnya message seperti ini. Oke, kemudian di sini baru render. Gitu ya. Ya, tapi kalau lihat dengan contoh yang di atas ini lebih singkat yang di atas ya. Tapi fungsi penggunaan cara kedua ini biasanya bisa memudahkan kita kalau mau membaca sebuah file gitu. Apalagi kalau udah parameternya banyak banget, ini emang lebih enak untuk dibaca gitu. Oke, kita akan coba masuk ke tadi ya. Misalnya. Nah, ini sama. Jadi hasil antara yang penggunaan cara ini, cara pertama dan cara kedua, ini menghasilkan sesuatu yang sama persis. Gitu. Oke, nah itu terkait dengan action dan juga metodenya. Jadi kalian bisa coba-coba untuk penggunaan, tadi udah ada metode, kita belum bahas sih sampai metode si get atau post, tapi intinya sama aja sih penggunaan seperti itu. Tapi kita nanti akan masuk lebih detail kepada penggunaan misalnya menangkap parameter pada post dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga membantu.